Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang asal usul manusia. Adam maksudnya, yang diciptakan dari tanah kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cara untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan melakukan amal-amal soleh sebagai bentuk persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sama-sama mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 surat Ar-Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-14 dan seterusnya. Jamaah saya muliakan, sebelum kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-14, pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat kepada alam semesta ini yang dilimpahkannya di langit. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit telah ditinggikannya dan dia ciptakan keseimbangan dalam alam semesta. Alla tatghaw fil mizan, agar kamu jangan melakukan ataupun merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala di langit dengan berbagai macam benda-bendanya dan makhluk-makhluknya. Wal arda wada'aha lil anam, sekarang nikmatnya di bumi, dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam, di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak maya. Nikmat buah-buahan. Wal habbu dzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit yang menjadi makanan pokok manusia. War raihan, dan bunga-bunga yang harum baunya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, atas nikmat Allah yang ada di langit dan atas nikmat Allah yang ada di bumi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Siapakah kamu berdua itu? Nah, ayat ke-14 ke-15 menjelaskan siapa yang kamu berdua itu. Kamu berdua itu adalah jin dan manusia. Jadi nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam Ar-Rahman ditujukan kepada dua ini, kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Sebab kalau cuman hanya untuk jin manusia saja, bukan tukadziban, tukadzib saja satu. Karena ini untuk jin dan manusia, maka ayatnya menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jemaah saya muliakan, dimulai dengan manusia. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dan dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang asal usul manusia. Adam maksudnya, yang diciptakan dari tanah kering. Tanah kering seperti tembikar. Dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ayat ke-26, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia, maksudnya Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang sudah dibentuk. Jadi kita nih ketika membaca tentang penciptaan Adam alaihissalam, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Di surat Ar-Rahman Allah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dalam surat Al-Hijr Allah menyebutkan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang sudah dibentuk. Kalau kita kumpulkan ayat ini, Al-Hijr, Al-Hajj, kemudian Ar-Rahman, maka kita akan dapatkan bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari saripati tanah, kemudian kering, kemudian dicampur dengan lumpur hitam, baru dibentuk. Adam alaihissalam dibentuk dari itu. Setelah dibentuk, tentunya ini gambarannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Enggak seperti kita. Kalau kita manusia semuanya diciptakan dari air mani. Adam alaihissalam diciptakan dari saripati tanah, tanah liat yang kering, kemudian dicampur dengan lumpur hitam, dibentuk seperti membentuk tubuh Adam alaihissalam, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau kita pernah dapatkan bahwasanya Adam alaihissalam itu tingginya 60 hasta, maka segitulah pembentukannya, tidak melalui proses seperti proses manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, setelah pembentukannya sempurna, proses kejadiannya sudah sempurna, nafakhtu fihi min ruhi, aku telah meniupkan ruhku kepadanya. Baru roh itu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam bentukan tadi, jasad Adam tadi. Faqa'u lahu sajidin. Sebagaimana kita ditiupkan juga ruh, maka Adam juga ditiupkan ruh. Hanya saja manusia yang pertama kali ditiupkan ruh adalah Adam alaihissalam. Kita ditiupkan dalam rahim ibu kita ketika kita berada di 4 bulan, sedangkan Adam alaihissalam ditiupkan ketika penciptaannya sudah sempurna, pembentukannya. Ketika Adam alaihissalam ditiupkan ke dalam jasadnya ruh, maka langsung menjadi manusia, langsung duduk dan langsung dia
seperti kita. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita ada kebaikan, ada keburukan. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka fisik ditambah dengan ruh menjadi nafs. Nggak ada nafs kalau nggak ada ruh. Ketika jasad ditiupkan ruh, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan dalam jasad yang sudah dimasukkan ruh ada nafs, ada jiwa yang di dalamnya ada kecenderungan, ada ilham untuk kebaikan dan ada ilham untuk keburukan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tunggu, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dengan melaksanakan takwa, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan kedurhakaan. Jadi nikmat-nikmat yang tadi, nikmat yang ada di langit dan nikmat yang ada di bumi adalah sarana untuk mendukung proses kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dua jalan. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi kemudian dia bertakwa dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, maka kami mudahkan kepadanya untuk meniti jalan ketakwaan. Allah mudahkan. Sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup nggak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan akan adanya hari berbangkit, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan baginya jalan menuju itu. Jadi dua-duanya Allah Subhanahu wa taala siapkan, mudahkan. Setelah dikasih dalam jiwa kita ini ada dua potensi, potensi baik dan potensi buruk, kemudian jalannya Allah Subhanahu wa taala berikan, maka siapa saja yang memilih jalan kebaikan Allah mudahkan, dan barang siapa yang memilih jalan keburukan juga Allah mudahkan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Jemaah saya muliakan, maka manusia kalau dia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, tunduk dan patuh kepadanya, menjadi sebaik-baik penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk, semulia-mulia makhluk. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah ciptakan manusia dan kami muliakannya, dan kami lebihkan manusia itu dari seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Itulah manusia.
Nah, jemaah saya muliakan, tentunya manusia ini tidak satu model. Sebagaimana tadi Allah ilhamkan pada dirinya dua hal, baik dan buruk, Allah berikan kepadanya dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Allah mudahkan atas pilihannya terhadap dua hal tadi itu, maka manusia akan menjadi dua bentuk. Ada manusia yang baik, ada manusia yang tidak baik. Penjelasan tentang ini ada dalam surat Al-Insan. Ada dalam surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan bagi manusia jalan, silakan. Siapa yang mau menjadi orang bersyukur, siapa yang mau menjadi orang yang kufur. Jemaah saya muliakan, kemudian ayat yang ke-15 setelah menjelaskan tentang manusia, baru Allah jelaskan tentang jin. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Kalau dalam surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam. Nah, ini dalil yang menyebutkan bahwasanya sebelum Adam diciptakan, terlebih dahulu diciptakan jin. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan sebelum Adam alaihissalam. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita membaca, kalau ada penyebutan manusia dan jin, lebih dahulu diciptakan, lebih dahulu disebutkan jin. Misalnya gini, ya ma'syaral jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia. Kenapa didahulukan jin dulu? Karena jin lebih dahulu diciptakan baru manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi kalau ada penyebutan jin dan manusia, maka penyebutan jin lebih dahulu dibandingkan dengan penyebutan manusia dalam satu ayat. Kenapa? Karena jin lebih dahulu diciptakan, sesuai dengan surat Al-Hijr ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Kalau dari surat Ar-Rahman tadi, dari nyala api tanpa asap. Intinya bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. Jemaah saya muliakan, sebagaimana manusia, begitulah jin. Jin juga dikasih dua potensi, potensi kebaikan, potensi keburukan. Allah kasih jalan dua, jalan kebaikan,
dan jalan keburukan. Siapa dari bangsa jin yang memilih jalan kebaikan, maka Allah mudahkan dia jalan kebaikan. Sedangkan siapa dari bangsa jin yang memilih jalan keburukan, Allah juga mudahkan dia memilih jalan itu dan memudahkan itu. Jadi sebagaimana manusia, begitulah jin. Ada jin mukmin, ada jin kafir. Penjelasan tentang bangsa jin, bagaimana mereka, bagaimana iman mereka dan kekufuran mereka, itu bisa kita baca dalam surat Al-Jin. Dalam surat Al-Jin. Jadi dua ayat ini Allah menciptakan manusia, tentang manusia dengan seluk-beluknya, mulai dari dia lahir, diciptakan sampai mati. Itu bisa kita baca dalam surat Al-Insan. Sebagaimana jin, kalau kita ingin mengetahui tentang dunia jin dan seluk-beluknya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surat Al-Jin. Misalnya begini, wa anna minna salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Berarti banyak yang salah. Ada yang soleh, ada yang salah. Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sebagaimana kita juga menempuh jalan yang berbeda-beda, jin juga menempuh jalan yang berbeda-beda. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Sesungguhnya kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada sekelompok jin Al-Quranul Karim, khususnya surat Ar-Rahman, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita lihat, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad sekelompok jin yang mendengarkan Al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaan Quran itu, mereka berkata, diam kamu. Dia bilang sama kawan-kawannya yang hadir, sama kelompok jin itu, diam, kita diam, untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya qaumana inna sami'na falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Maka tatkala telah selesai dibacakan, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Dia pulang ke kaumnya untuk mengajak kaumnya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Wahai kaumku, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa.
membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Dia ajak kaumnya untuk masuk ke dalam jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia berdakwah kepada kaumnya. Ajibu da'iyallahi wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Inilah dalil bahwasanya jin itu beriman kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Muhammad SAW diutus untuk rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, termasuk untuk bangsa jin. Mereka beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan beriman kepada ajaran Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa yujirkum min adzabin alim, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Artinya kan suasana kita sama dengan suasana mereka. Kita beriman, mereka juga beriman. Mereka ada yang tidak baik, kita juga ada yang tidak baik. Mereka masuk surga, kita juga masuk surga. Kita masuk neraka, mereka juga masuk neraka, sesuai dengan amalannya. Makanya Allah sebutkan tadi, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami telah penuhkan neraka jahanam itu banyak dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagaimana manusia masuk surga, jin juga masuk surga. Sebagaimana manusia akan masuk neraka kalau jahat, maka jin juga begitu. Nah, atas dua itulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat penciptaan, nikmat fasilitas hidup, nikmat hidayah, nikmat Al-Qur'an, nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang ada di langit dan nikmat yang ada di bumi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu berdua dustakan. Jamaah saya muliakan, ini ayat yang ke-16. Nanti untuk yang ke-17 dan seterusnya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik di langit maupun di bumi, serta nikmat penciptaan kita, sehingga kita senantiasa menjawab tidak ada satupun nikmat-Mu ya Allah yang kami dustakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.